Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Seringkali di dalam persiaran hidup kita membenarkan kelompok kita dan menyalahkan kelompok yang lain. Tetapi di dalam mewartakan karya penyelamatan Allah yang Allah janjikan, kita mestinya tidak berpikir untuk kebenaran diri kita atau kelompok kita, tetapi semata-mata demi kebenaran yang Allah sabdakan bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kiranya Engkau selalu membuka hati kami, agar kami terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu, mewartakan kemuliaan-Mu, dan demi kebesaran nama-Mu. Hindarkanlah kami dari kesombongan dan kecongkakan. Ajarilah kami dengan rendah hati, menapaki setiap persiaran hidup kami dengan hati yang terbuka, dan membiarkan gereja-Mu semakin berkembang di dalam keluarga, masyarakat, dan negara, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan dimanapun kami berada. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku, ibu, bapak, anak-anak, dan rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini sangat menarik pergulatan dan sharing yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua pada hari ini. Paulus mengatakan bahwa kami hanyalah kawan sekerja Allah. Kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Paulus sedikit mengkritisi bagi siapa saja, Anda, saya, kita semua, yang sering kali mengatakan bahwa kelompok saya yang benar, kelompokmu yang salah. Kelompok kami yang tahu sejarah, kelompokmu tidak tahu sejarah. Kami adalah kelompok perintis, kamu tidak tahu apa-apa karena kamu pendatang. Saudari-saudaraku yang terkasih, Paulus hari ini mengingatkan, tidak ada bedanya siapa yang memulai dan siapa yang merawat. Karena proses bertumbuhnya suatu kelompok, proses bertumbuhnya suatu umat di dalam hidup menggereja, di dalam berkeluarga, dan di dalam ambil bagian di dalam kehidupan bermasyarakat, semuanya karena Tuhan yang menghendaki untuk bertumbuh dan berkembang. Paulus mengatakan jika kita masih sibuk untuk menyalahkan dan membenarkan, berarti kita masih orang-orang manusiawi yang selalu berpikiran tentang duniawi. Apa gunanya kita beriman jika kita masih memikirkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, sesuatu yang tidak bermakna dan tidak membuat kita semakin tumbuh dewasa, baik di dalam iman maupun di dalam tindak tanduk keseharian kita. Paulus menunjukkan kepada kita, yang terpenting bukanlah yang menanam atau yang menyirami atau yang merawat, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan di dalam hidup kita, di dalam persiaran hidup kita, baik di dalam menghayati iman kita, maupun di dalam membina keluarga kita, maupun hidup bersama komunitas dan berkembang bersama gereja di mana kita tinggal. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hendaknya kita menyadari kita hanyalah rekan kerja dari Allah. Dan semua orang yang kita layani, semuanya adalah ladangnya dan bangunannya. Kenapa kita seringkali jatuh rasa memiliki yang terlalu tinggi? Rasa memiliki yang sewajarnya itulah yang terbaik. Tetapi ketika semuanya diakukan oleh Anda, saya, dan kita semua, yang ada ialah
konflik. Yang ada ialah sikap saling menyalahkan, sikap saling membenarkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, Paulus mengingatkan kita pada hari ini, janganlah kita hidup pada keduniawian semata yang hanya sibuk untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mari kita bersama-sama berproses mencari apa yang menjadi kehendak Allah bagi kehidupan kita. Jangan ketika di keluarga, contohnya ketika anak pintar mengatakan ini anakku, ketika anak ini berjuang untuk menjadi pandai, dia mengatakan ini bukan anak saya, ini anakmu. Seolah-olah yang benar itu milik saya dan yang salah itu milik kamu. Beriman bukan seperti itu, saudari-saudaraku dimanapun Anda berada. Beriman mestinya kita selalu mencari kehendak Allah. Kita mestinya selalu berjuang demi kemuliaan Allah. Lihatlah yang dilakukan oleh Yesus yang dikisahkan di dalam Injil Lukas hari ini. Menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan mereka yang datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan, bukanlah tujuan awal dari karya atau pelayanannya. Yesus pergi untuk mewartakan Injil. Sebab itulah Yesus datang diutus. Kita pun semua diutus untuk mewartakan sukacita dan keselamatan surgawi yang Allah janjikan. Bukan untuk mewartakan kebenaran kita. Bukan untuk menunjukkan dan mewartakan bahwa kita yang paling berjasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, belajarlah dari Bunda Maria. Apakah dia sibuk di dalam kehidupannya untuk mengatakan bahwa saya adalah Bunda Tuhan, saya adalah yang ditunjuk Allah untuk menjadi ibu dari Yesus? Tidak. Dia berjalan setia mengikuti kehendak Allah. Pada akhirnya ia dihormati dan diagung-agungkan karena kesetiaannya dan keteladanannya yang ia berikan dengan setia menjadi murid Yesus. Itu adalah efek dari kesetiaan saat mewartakan karya penyelamatan Allah. Jangan kita sibuk untuk mewartakan diri kita, tetapi kita lupa yang utama yang memberi pertumbuhan kepada gereja kita, yakni Allah Bapa yang penuh kasih sayang selalu hadir di tengah-tengah kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar membiarkan nama Allah semakin besar dan biarlah nama kita semakin kecil. Rasa bentuk syukur kita di dalam persiaran hidup kita ialah membuat gerejanya, membuat masyarakatnya semakin berkembang di dalam iman maupun di dalam tindak tanduk di setiap perjalanan hidupnya. Semoga hari ini kita menjadi berkat dengan tidak mencari kesalahan orang lain atau membenarkan diri, tetapi mencari kebenaran yang objektif, kebenaran yang sama, dan jangan takut untuk mewartakan kebenaran yang Allah kehendaki. Semoga berkat Tuhan melindungi dan berkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, jika kita masih hidup beriman dengan tipe yang suka membenarkan diri atau menyalahkan kelompok lain, berarti iman kita masih dangkal. Jika kita ingin dikatakan memiliki kualitas iman, maka carilah kebenaran yang menurut sabda Allah dan bukan menurut apa yang kita pikirkan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.